Nama saya Arni Notavia, saya mahasiswa UT kelas 1A. Nomor induk mahasiswa saya 858679586. Pada saat ini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang saya buat, yaitu mata pelajaran IPA dengan tema hubungan antar makhluk hidup kelas 4 semester 1 dengan memakai durasi waktu 2 kali 35 menit. Standar kompetensi di sini yang saya pakai adalah memahami hubungan sesama makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan kompetensi dasar yang saya pakai yaitu mengidentifikasikan beberapa jenis hubungan khas atau simbiosis dan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup, yaitu rantai makanan. Dengan indikator 1, menyebutkan contoh hubungan antar makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan keuntungan dan kerugian hubungan antar makhluk hidup. Yang ketiga adalah menentukan jenis hubungan antar makhluk hidup. Yang mana tujuan dari pembelajaran saya ini yaitu 1. Saya berharap bahwa siswa dapat menyebutkan contoh hubungan antar makhluk hidup berdasarkan gambar. Kedua, siswa mampu memadankan gambar hubungan antar makhluk hidup ke dalam 3 jenis simbiosis. Berikutnya adalah siswa dapat menentukan jenis hubungan antar makhluk hidup ke dalam 3 jenis simbiosis. Materi yang saya pakai adalah hubungan antar makhluk hidup, antara lain yaitu 3 dari simbiosis tadi: simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Pada RPP saya ini, saya membuat model dan metode pembelajaran yaitu dengan pendekatan kooperatif, dengan model kooperatif STAD, dan metode yang saya pakai adalah metode ceramah, tanya jawab, kerja kelompok, serta penugasan. Nah, di sini saya akan memulai dengan kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, langkah pertama yang saya pakai yaitu dengan menggunakan pendahuluan, yang mana fungsi dari pendahuluan ini adalah untuk menstimulasi atau stimulasi untuk memberikan rangsangan pada siswa agar siswa tersebut mau untuk belajar aktif. Pertama-tama yang saya lakukan yaitu melakukan tanya jawab, bertanya serta berdiskusi mengenai materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya untuk mengangkat daya ingat dan motivasi belajar siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Nah, ini merupakan apersepsi yang saya pakai. Yang berikutnya adalah menjelaskan tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai. Berikutnya, menyampaikan materi pembelajaran dan menjelaskan uraian dari kegiatan yang akan kita pakai hari ini. Nah, setelah saya melakukan pendahuluan atau apersepsi, saya akan masuk ke kegiatan inti, yaitu pertama kali yang saya lakukan dalam kegiatan inti adalah menjelaskan materi terlebih dahulu sebagai pengantar agar siswa tahu apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, saya akan menjelaskan tentang materi yang saya pakai hari ini yaitu hubungan antar makhluk hidup. Dari situ saya akan memberikan penjelasan lagi bahwa hubungan antar makhluk hidup yang akan kita pelajari yaitu tentang simbiosis, yang mana simbiosis ada 3 macam, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis mutualisme, serta simbiosis komensalisme. Lalu setelah saya memberikan penjelasan, saya akan membagi siswa menjadi 5 kelompok. Nah, setelah saya membagi menjadi 5 kelompok, berikutnya adalah
semua kelompok saya minta untuk keluar dengan tujuan kita akan belajar di luar dengan mengamati makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah dan kemudian menjelaskan pula tentang hubungan antara makhluk hidup tersebut dengan makhluk hidup yang lain. Setelah mereka belajar di luar, lalu saya akan meminta siswa untuk masuk kembali ke kelas untuk mengerjakan lembar kerja yang telah saya sediakan. Nah, lalu siswa berdiskusi menggunakan lembar kerja yang saya berikan tadi. Nah, secara berkelompok, seluruh anggota bekerja sama, lalu masing-masing kelompok menjelaskan kepada kelompok yang lain secara bergantian dengan tujuan agar setiap kelompok mengerti dengan pelajaran apa yang kita pelajari hari ini. Setelah saling bertukar pikiran dengan kelompok yang lain, guru atau saya hanya sebagai fasilitator saja di kelas. Saya sebagai fasilitator hanya mengawasi jalannya kerja kelompok dan mempresentasikan di depan kelas serta membantu siswa yang tidak mengerti atau yang masih membutuhkan penjelasan yang lebih lagi, atau mungkin ada siswa yang mengalami kesulitan, saya akan menjelaskan kembali. Setelah itu, saya akan memberikan penilaian dari hasil kerja siswa atau dari hasil kerja kelompok yang telah mereka kerjakan tadi. Nah, setelah semua kegiatan pada kegiatan inti ini selesai, lalu saya akan melakukan kegiatan penutup, yaitu dengan memberikan kesimpulan pada pelajaran apa yang telah kita pelajari hari ini. Saya akan memberikan bimbingan agar terjadi persamaan persepsi terhadap materi yang telah dipelajari hari itu. Kemudian saya akan melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang baru saja dilaksanakan, lalu mereview agar siswa tersebut mampu dan masih mengingat apa yang dipelajari pada saat itu. Nah, dari pelaksanaan review tersebut, ternyata jika ada kelompok yang mendapat nilai tinggi, maka saya akan memberikan hadiah atau reward. Setelah itu, setelah memberikan reward, saya akan memberikan umpan balik dan hasil pembelajaran yang dilaksanakan, baik dari segi kerjasama maupun kekompakan dalam kelompok. Kemudian saya akan memberikan tindak lanjut berupa remedial kepada siswa yang masih belum paham dan memberikan pengayaan kepada siswa yang sudah paham. Dan yang terakhir adalah saya akan menyampaikan tentang rencana pembelajaran yang akan kita pelajari untuk berikutnya. Nah, ini adalah langkah-langkah dari kegiatan pembelajaran yang saya gunakan. Nah, untuk berikutnya adalah saya memakai sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran yang saya pakai yaitu saya menggunakan buku sains untuk SD kelas 4. Penerbitnya adalah Erlangga. Dan yang kedua, saya menggunakan elektronik buku atau buku elektronik, buku IPA. Nah, peralatan yang saya pakai untuk pembelajaran pada saat itu atau pembelajaran tentang hubungan antar makhluk hidup, saya menggunakan gambar, ya. Saya menggunakan gambar-gambar contoh hubungan antar makhluk hidup. Lalu saya juga memberikan lembar kerja. Dan saya setelah itu akan memberikan kuis secara individu. Nah, kuis secara individu ini tujuan saya adalah untuk mengetahui apakah benar-benar siswa tersebut atau para siswa mengerti dengan sungguh pelajaran yang sudah kita pelajari pada hari itu. Demikian
penjelasan saya mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat untuk SD kelas 4 IPA. Terima kasih.